Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indra Saputra. Saya dari kelas B, Prodi Olahraga. Pengertian ragam bahasa. Ragam bahasa adalah bentuk bahasa yang bervariasi menurut konteks pemakaiannya. Ragam bahasa tidak berfungsi sebagai atribut tetap seorang pembicara. Ciri-ciri dan jenis ragam bahasa. 1. Ragam bahasa berdasarkan media. Ragam lisan. Bahasa lisan merupakan bahasa yang dihasilkan oleh alat ucap dan menjadikan fonem sebagai unsur dasarnya. B. Ragam tulis. Ragam bahasa tulis adalah bahasa yang dicurahkan pada tulisan atau rangkaian huruf dengan memperhatikan tanda baca. 2. Ragam bahasa berdasarkan standar. Ragam bahasa Indonesia tidak dikategorikan berdasarkan medianya saja, tetapi terdapat pengelolaan ragam bahasa atas standar atau kebakuan bahasa. Ragam bahasa berdasarkan standar terbagi atas 3, yaitu ragam standar, ragam non-standar, dan ragam semi-standar. Ragam bahasa Indonesia berdasarkan cara pandangan penutur. A. Ragam dialek. B. Ragam terpelajar. C. Ragam resmi. D. Ragam tidak resmi. E. Ragam bahasa. Pengertian ragam ilmiah. Ragam bahasa ilmiah adalah salah satu ragam bahasa Indonesia yang digunakan dalam pertemuan dan penulisan karya ilmiah, di mana ragam bahasa ilmiah ini diperoleh sesuai dengan sifat keilmuannya dan didasari oleh hasil pengamatan, peninjauan, penelitian dalam bidang tertentu. Ciri-ciri ragam bahasa ilmiah terbagi atas 6. Yang pertama baku, yang kedua logis, yang ketiga kuantitatif, yang keempat tepat, yang kelima beruntun, yang keenam denotatif yang berlawanan dengan konotatif. Next, pengertian ragam sosial. Ragam sosial yaitu ragam bahasa yang sebagai norma dan kaidahnya didasarkan atas kesepakatan bersama dalam lingkungan sosial yang lebih kecil dalam masyarakat. Next, pengertian pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Ejaan bahasa Indonesia atau EBI adalah tata bahasa dalam bahasa Indonesia yang mengatur penggunaan bahasa Indonesia dalam tulisan, mulai dari pemakaian huruf, penulisan kata, penulisan unsur serapan, serta penggunaan tanda baca. Pemakaian huruf. Huruf adalah tanda aksara dalam tata tulis yang melambangkan bunyi bahasa, sementara abjad merupakan kumpulan atau sistem aksara itu sendiri berdasarkan urutan yang umum dan baku dalam bahasa tertentu. Huruf vokal. Huruf vokal adalah huruf yang melambangkan vokal dalam bahasa Indonesia yang terdiri atas huruf A, E, I, O, dan U. Selanjutnya, huruf konsonan. Huruf konsonan adalah huruf yang pelafalan bunyinya dihasilkan dengan menghambat aliran udara pada salah satu tempat di saluran suara di atas glotis. Next, huruf diftong. Huruf diftong merupakan huruf vokal yang berupa kualitasnya pada saat pengucapan dan dalam sistem tulisan, yang dilambangkan oleh dua huruf vokal. Next, huruf kapital. Huruf kapital merupakan huruf yang memiliki bentuk khusus dan berukuran lebih besar dari huruf biasanya. Huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama pada setiap awal kalimat. Huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama setiap unsur nama-nama seseorang termasuk diurukan. Huruf kapital juga digunakan sebagai huruf pertama pada setiap kata nama agama, kitab suci, dan Tuhan, termasuk sebutan dan. Next, huruf tebal. Huruf tebal digunakan untuk menegaskan bagian tulisan yang telah dituliskan dengan huruf miring. Huruf tebal dapat juga digunakan untuk menegaskan bagian-bagian karangan seperti judul buku, bab, atau subbab. Next, huruf miring. 1. Huruf miring digunakan untuk menuliskan judul buku, nama majalah, atau nama surat kabar. 2. Huruf miring digunakan untuk menegaskan atau mengkhususkan huruf, bagian kata-kata atau kelompok kata dalam kalimat. 3. Huruf miring digunakan untuk menuliskan kata atau ungkapan dalam bahasa daerah atau bahasa asing. Penulisan kata. 1. Kata dasar. Kata adalah satuan unit terkecil dari bahasa yang dapat berdiri sendiri dan tersusun dari morfem tunggal. Kata merupakan perwujudan kesatuan perasaan dan pikiran yang digunakan dalam bahasa, baik diucapkan maupun dituliskan. 2. Kata berimbuhan. Kata berimbuhan atau kata turunan adalah kata-kata yang sudah berubah bentuk dan makna disebabkan pemberian imbuhan berupa awal atau afiks, akhiran atau sufiks, sisipan atau infiks, atau awalan akhiran atau konfiks. Next, bentuk ulang. Bentuk ulang adalah kata dasar yang mengalami pengulangan atau reduplikasi hingga membentuk makna yang berbeda atau Murtiani et. Kata ulang menurut bentuknya
Beberapa macam yaitu kata ulang dengan mengulang seluruh morfem, kata ulang bermingguan, kata ulang yang mengalami perubahan bunyi, kata ulang Dewi Purwa. Next, pengertian diksi adalah pilihan kata, maksudnya kita memilih kata yang tepat untuk menyatakan sesuatu. Pilihan kata merupakan satu unsur yang sangat penting, baik dalam dunia karang-mengarang maupun dalam dunia tutur setiap hari. Dalam memilih kata yang setepat-tepatnya untuk menyatakan suatu maksud, kita tidak dapat lari dari kamus. Kamus memberikan ketepatan kepada kita tentang pemakaian kata-kata. Dalam hal ini, makna kata yang tepatlah yang. Next, fungsi pilihan kata atau diksi adalah untuk memperoleh keindahan guna menambah daya ekspresivitas. Maka sebuah kata akan lebih jelas jika pilihan kata tersebut tepat dan sesuai. Ketepatan pilihan kata bertujuan agar tidak menimbulkan interpretasi yang berlainan antara penulisan atau pembicara dengan membaca atau pendengaran, sedangkan kesesuaian kata bertujuan agar tidak merusak suasana. Next, syarat pemilihan kata diksi terbagi atas 4. Yang pertama, kaidah makna. Yang kedua, kaidah kalimat. Yang ketiga, kaidah sosial. Yang keempat, kaidah karang-mengarang. A. Pengertian kalimat majemuk. Kalimat majemuk adalah kalimat yang mempunyai dua pola kalimat atau lebih. Cara membedakan antara kalimat dan indo kalimat yaitu dengan cara melihat letak konjungsinya kata atau kata penghubung. B. Jenis-jenis kalimat majemuk. 1. Kalimat majemuk setara. Kalimat majemuk setara adalah gabungan beberapa kalimat tunggal menjadi sebuah kalimat besar, dan tiap-tiap kalimat tunggal yang digabungkan itu tidak kehilangan unsur-unsurnya. 2. Kalimat majemuk rapatan. Kalimat majemuk rapatan adalah kalimat majemuk yang unsur kalimatnya sama diitalikkan. Next, 3. Kalimat majemuk. Kalimat majemuk bertingkat adalah kalimat yang hubungan pola-polanya tidak sederajat, salah satu pada bagian yang lebih tinggi kedudukannya disebut induk kalimat, sedangkan bagian yang lebih rendah kedudukannya disebut anak kalimat. 4. Kalimat majemuk campuran. Kalimat majemuk campuran yaitu gabungan antara kalimat majemuk setara dan kalimat majemuk bertingkat. 1. Kalimat majemuk setara. A. Kalimat majemuk setara menggabungkan atau merangkaikan dua kalimat tunggal atau lebih. B. Kalimat majemuk setara dibentuk dengan cara menggabungkan atau merangkaikan kata tugas yang menyatakan pemilihan, misalnya kata. C. Kalimat majemuk setara penunjukannya dibentuk dengan menggabungkan dua kalimat tunggal yang memiliki hubungan sebab akibat. Next, pengertian paragraf. Paragraf adalah seperangkat kalimat yang membicarakan suatu gagasan atau topik. Gagasan utama sebuah paragraf dapat dicari dengan cara membaca kalimat satu persatu. Jika kalimat pertama atau kalimat kedua merupakan inti paragraf, berarti kalimat tersebut adalah gagasan utama paragraf yang bersangkutan. Jika kalimat pertama bukan inti paragraf, cermatilah kalimat terakhir paragraf tersebut. Dan jika bukan pertama dan terakhir inti paragrafnya, berarti gagasan utama paragraf tersebut tersisa pada setiap kalimatnya. Dan jika bukan pertama dan terakhir inti paragrafnya, berarti gagasan utama paragraf tersebut tersisa pada setiap kalimatnya. Next, syarat paragraf terbagi atas 3. Yang pertama, kesatuan makna atau kohensi. Yang kedua, kesatuan bentuk atau kohesi. Yang ketiga, hanya memiliki satu pikiran utama. Jenis paragraf berdasarkan sifat dan tujuannya terbagi atas 3. Yang pertama, paragraf pembuka, paragraf penggabung, dan paragraf penutup. Selanjutnya, berdasarkan letak kalimat utama. Paragraf deduktif, paragraf induktif, paragraf gabungan, paragraf tanpa kalimat utama, dan berdasarkan isi. Nasari, deskripsi, eksposisi, argumentasi, dan persuasi. Selanjutnya, metode pengembangan paragraf. Berikut ciri-ciri dari metode pengembangan paragraf. Yang pertama, metode klimaks antiklimaks. Yang kedua, metode pandangan. Yang ketiga, metode perbandingan dan pertentangan. Yang keempat, metode analogi.
Yang kelima metode contoh, yang keenam metode proses, yang ketujuh metode sebab akibat, yang ke-8 metode umum khusus, yang ke-9 metode klasifikasi, dan yang ke-10 metode definisi luas. Baiklah, demikian kisah dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.